Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran ekonomi kelas 10. Materi yang akan kita pelajari adalah masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi berbagai macam kebutuhan, mendeskripsikan masalah kelangkaan dan kebutuhan yang tidak terbatas, dan mendeskripsikan berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh negara. Materi kita akan membahas tentang masalah ekonomi yang terkait dengan kebutuhan, kelangkaan, permasalahan pokok ekonomi yang dihadapi oleh negara, dan sistem ekonomi apa yang digunakan negara untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut. Kita masuk ke dalam masalah ekonomi yang pertama, yaitu kebutuhan. Dalam hidup, manusia tidak dapat terlepas dari kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah sesuatu yang mutlak harus dipenuhi, jika tidak akan mengganggu kualitas hidup kita atau bahkan bisa mengancam hidup kita. Kebutuhan manusia ada bermacam-macam. Jika dilihat dari intensitas atau seberapa sering kebutuhan itu dipenuhi, ada kebutuhan primer yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup layak, seperti makanan, rumah, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan sekunder untuk meningkatkan kenyamanan hidupnya. Misalnya setelah memiliki rumah, orang akan membutuhkan perabot untuk mengisi atau melengkapi rumahnya. Sedangkan kebutuhan tersier muncul setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder, misalnya kebutuhan akan barang-barang mewah. Kebutuhan yang bersifat jasmani adalah kebutuhan yang terkait dengan badan kita, seperti makanan, minuman, pakaian, dan istirahat yang cukup. Terpenuhinya kebutuhan jasmani tidak menjamin seseorang menjadi bahagia. Manusia juga memerlukan pemenuhan kebutuhan rohani seperti beribadah, berbagi dengan sesama, rekreasi, menonton film, membaca buku, dan sebagainya. Kebutuhan individu bagi orang yang satu akan berbeda dengan orang yang lain, sedangkan kebutuhan kolektif pemanfaatannya dapat dinikmati masyarakat secara bersama, misalnya jalan raya, jembatan, pasar, puskesmas, rumah ibadah, dan sebagainya. Kebutuhan sekarang pemenuhannya tidak dapat ditunda lagi. Jika ditunda akan berakibat fatal, misalnya kebutuhan obat bagi orang yang sedang sakit. Kebutuhan masa yang akan datang berhubungan dengan persediaan atau persiapan untuk pemenuhan kebutuhan di kemudian hari, misalnya menabung untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga atau membeli polis asuransi untuk perencanaan keuangan di masa depan. Keadaan alam mempengaruhi jenis barang yang dibutuhkan manusia. Orang yang tinggal di daerah kutub memerlukan pakaian yang tebal, sedangkan orang yang tinggal di daerah tropis memerlukan pakaian tipis dan menyerap keringat. Dari perkembangan peradaban, kebutuhan manusia juga berkembang. Dulu manusia dapat tetap beraktivitas tanpa menggunakan peralatan telekomunikasi. Sekarang sulit membayangkan keseharian hidup manusia tanpa telepon seluler atau koneksi internet. Masyarakat di berbagai belahan dunia memiliki adat atau tradisi yang beragam. Hal ini menimbulkan pola perilaku dan kebiasaan yang beragam pula, sehingga muncul berbagai kebutuhan untuk melestarikan adat atau tradisi tersebut. Misalnya syarat untuk upacara perkawinan di daerah tertentu yang berbeda dengan daerah lain. Perbedaan agama juga mengakibatkan perbedaan kebutuhan. Masing-masing agama memiliki perlengkapan ibadah yang berbeda dengan perlengkapan ibadah agama lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan benda pemuas kebutuhan. Benda ekonomi adalah benda pemuas kebutuhan yang untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan. Pengorbanan ini biasanya dalam bentuk uang. Benda bebas adalah benda pemuas kebutuhan yang cara mendapatkannya bisa diperoleh secara bebas karena tersedia dalam jumlah yang banyak di alam. Contohnya udara untuk bernafas dan cahaya matahari. Benda konsumsi adalah benda yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Benda konsumsi disebut juga benda siap pakai. Benda produksi adalah benda yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan benda lain, misalnya mesin jahit untuk menghasilkan pakaian. Dalam hubungan suatu benda dengan benda lain dikenal istilah benda substitusi dan benda komplementer. Benda substitusi adalah benda yang pemakaiannya dapat saling menggantikan, misalnya jagung dapat menggantikan beras sebagai bahan makanan. Benda komplementer adalah benda yang berguna jika digunakan bersama dengan benda yang lain, misalnya sepeda motor dengan bensin. Benda pemuas kebutuhan tersebut dapat bermanfaat jika bentuknya berubah, misalnya kayu akan memiliki nilai guna lebih sebagai penyimpan pakaian.
jika diubah bentuknya menjadi lemari. Perbedaan nilai guna suatu barang dapat juga terjadi karena adanya perbedaan tempat. Misalnya kapal akan lebih bermanfaat sebagai alat transportasi jika tempatnya adalah di laut. Suatu benda juga akan lebih bermanfaat jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya jas hujan yang digunakan pada saat mengendarai motor di tengah hujan lebat. Suatu benda juga akan memiliki manfaat yang lebih jika digunakan oleh orang yang tepat. Misalnya traktor akan memiliki manfaat jika dimiliki atau digunakan oleh petani untuk membajak sawah. Manusia memiliki keinginan yang tak terbatas dan kemudian menimbulkan kebutuhan yang tak terbatas pula. Sedangkan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Dengan akalnya, manusia bisa menciptakan berbagai kemajuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Negara yang tidak memiliki sumber daya alam dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki sehingga bisa menjadi negara yang sangat maju teknologi dan perekonomiannya. Unsur pembentuk sumber daya manusia berkualitas diantaranya keahlian, keuletan, kejujuran, dan kedisiplinan. Sumber daya alam terdiri dari tanah, air, hutan, tambang, dan energi seperti sinar matahari, angin, panas bumi, dan sebagainya. Unsur-unsur sumber daya modal antara lain informasi, teknologi, fasilitas fisik, dan peralatan. Modal bisa berasal dari perorangan atau masyarakat, dapat berwujud uang atau barang, dapat berupa modal tetap maupun modal lancar, dapat berbentuk konkret maupun abstrak, dan dapat berasal dari modal sendiri ataupun merupakan modal pinjaman. Inti permasalahan ekonomi adalah kelangkaan yang timbul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan benda pemuas kebutuhannya terbatas. Kondisi kelangkaan terjadi karena hal-hal berikut. Karena keterbatasan sumber daya, maka perlu adanya skala prioritas dengan mempertimbangkan masalah pokok perekonomian, yaitu barang atau jasa apa yang akan diproduksi, berapa jumlah produksinya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dicari jawabannya dengan cermat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan keuntungan produsen menjadi maksimal. Langkah selanjutnya adalah menentukan kombinasi sumber daya yang digunakan, bagaimana teknik produksi yang tepat agar produksi dapat lebih efisien. Langkah terakhir adalah memutuskan siapa pengguna barang atau jasa yang diproduksi dan bagaimana cara pendistribusian barang atau jasa tersebut sampai kepada pengguna. Untuk mengatasi permasalahan pokok perekonomian itu, disusunlah sistem ekonomi yang berbeda di antara suatu negara dengan negara lain, tergantung pada ideologi dan kondisi politik negara tersebut. Mari kita bahas satu persatu sistem ekonomi tersebut. Sistem ekonomi terpusat disebut juga sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi tersentralisasi. Pencetus gagasan sistem ekonomi terpusat adalah Karl Marx. Sosialisme dan komunisme adalah contoh dari sistem ekonomi terpusat. Ciri sosialisme adalah kepemilikan dan kontrol atas semua industri penting dilakukan oleh pemerintah, sedangkan swasta diperbolehkan mengelola industri yang tidak terlalu penting. Pada komunisme tidak terdapat kepemilikan pribadi. Semua barang dimiliki oleh umum, negara mengendalikan sepenuhnya faktor produksi dan juga rencana produksi. Sistem ekonomi pasar disebut juga sistem ekonomi liberalisme atau kapitalisme. Pencetus gagasan sistem ekonomi pasar adalah Adam Smith. Pemerintah memberi kebebasan individu dan swasta untuk melakukan produksi dan konsumsi atas pertimbangan sendiri. Masalah pokok ekonomi what, how, and for whom diselesaikan melalui mekanisme pasar, yaitu hubungan permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi campuran mengambil sisi positif dari sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. Sistem ini banyak dianut oleh negara-negara di dunia dengan perbedaan pada persentase kecenderungannya pada sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi pasar. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang khas yang berasal dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang dikenal dengan istilah sistem ekonomi Pancasila. Profesor Mubiarto mengatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila mencerminkan keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan individu.